akhirat tentu kita akan dapat. Sudahlah dapat pasti banyak, sudahlah banyak pasti puas, sudahlah puas kekal abadi selamanya. Konsepnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan di dalam dunia dan akhirat. Makna kacamata terdekat selamat ini banyak. Selamatkan kami dari kebodohan, selamatkan kami dari kemiskinan, selamatkan kami dari perpecahan. Tetapi menurut ahli sufi bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah, maka carilah, kejarlah duniamu untuk bekal akhiratmu. Kejarlah akhiratmu dengan memperbanyak bekal di alam dunia. Maka hasilnya adalah jaya sampurna, bukan ilmu kanuragan, bukan ilmu beraja geni, bukan ibu daraja musti, bukan waringin sungsang, bukan tapak gede. Tetapi disebut jaya sempurna di sini adalah jaya hidup di alam dunia, khairun nasi anfa'un nas, manfaat buat orang lain, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi tenaga, bagi-bagi rezeki. Sempurna ketika mati, maka tidak ada beban. Yang dibawa hanya iman, Islam, ihsan, dan keyakinan. Maka pada malam ini insya Allah agak serius ngajinya. Nanti sebentar itu masalah perkawinan, nanti saya potting. Ada 5 nih, mudah-mudahan ini ngaji malam ini ada hasil pulang. Setelah manusia didohirkan oleh Allah SWT ke muka bumi, maka tingkah laku dan perbuatannya dipengaruhi oleh macam tabiat dan tingkah laku. Yang pertama, tabiat hewan. Yang kedua, tabiat jin. Yang ketiga, tabiat iblis. Yang keempat, tabiat malaikat. Dan yang kelima, tabiat manusia itu sendiri. Yang pertama, tabiat hewan. Artinya jika manusia mengikuti tabiat hewan, berarti dia adalah hewan yang berwujud manusia. Wujudnya memang manusia jelas, tetapi sifat dan tingkah lakunya nyaris seperti hewan. Buas, kejam, tak kenal baik buruk, pendendam, tak punya batas dan tak pernah merasa puas. Itu yang pertama, hewan. Yang kedua, jin. Artinya jika manusia mengikuti tabiat jin, berarti dia adalah jin berwujud manusia. Zatnya memang manusia, tapi sifat dan tindak tanduknya nyaris seperti jin. Selalu berkeluh kesah, tak sabarkan diri dan tak pernah merasa cukup. Yang ketiga, tabiat iblis. Artinya apa? Jika manusia mengikuti tabiat iblis, berarti adalah iblis yang berwujud manusia. Zatnya memang manusia wujudnya, tetapi sifat tingkah lakunya seperti iblis. Sombong, hasut, iri, dengki, dan merasa paling benar. Subhanallah. Dan yang keempat, tabiat malaikat. Artinya apa? Apabila kita mengikuti tabiat malaikat, berarti dia adalah malaikat yang berwujud manusia. Zatnya manusia memang, tetapi sifat tingkah lakunya seperti malaikat. Ikhlas, khusyuk, tawadu, dan gemar beribadah. Yang kelima, tabiat manusia itu sendiri. Tentunya manusia itu ada kekurangan, ada kelebihan, ada kekeliruan dan kehilapan. Itulah wujudnya manusia, sifatnya manusia. Oleh karena itu, marilah kita sadari tabiat manakah yang harus kita pelajari dalam diri kita. Hanya kita sendirilah tahu jawabannya. Manusia tidak ada yang sempurna kecuali menyempurnakan dirinya sendiri dalam beramal ibadah. Dengan demikian kita akan mudah menyalahkan orang lain atau mencari-cari kesalahan orang lain, karena kita sibuk untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Para hadirin, para hadirat, ibu-ibu, maka di sini kuncinya hati-hati. Ini zaman entertain, zaman pencitraan, manusia pandai bikin bukusan. Di zaman sekarang bagaikan hidup di hutan belantara tak bertuan. Hukum buatan Allah sedikit demi sedikit telah bergeser menjadi buatan manusia. Hukum buatan manusia sedikit demi sedikit bergeser menjadi hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang dan berkuasa. Individualisme, permisifisme, hidup serba boleh, hedonisme, penghantam diri terhadap kesenangan duniawi sudah menjadi agama baru yang digandrungi oleh sebagian penduduk belantara dunia ini. Tanda-tanda akhir zaman telah nyata di mana-mana. Hidup keberagaman ibarat turun tanduk, halal haram pun semakin tipis dan kabur. Masih banyak manusia yang lupa diri karena sudah tidak punya waktu lagi untuk mencari tahu asal jati diri. Pertanyaannya, Al-Quranul Karim diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW 1500 tahun yang lalu, ketika zaman masih demikian jahiliyah. Para ayah boleh saja mengubur-ubur anak perempuannya hidup-hidup atau mewariskan istri-istri kepada anak-anaknya. Saat itu hidup tidak ada harkat dan martabat. Yang kuat dia menang, yang lemah tertindas. Pertanyaannya, apakah kita sudah terlepas dari zaman jahiliyah?
Justru di zaman sekarang lebih kita sebut sebagai zaman jahiliyah modern. Kemaksiatan merajalela di mana-mana. Para ayah membunuh anak-anaknya sebelum anak dilahirkan. Produksi konsumsi narkoba meras meluas. Perdagangan manusia lintas batas. Perjudian di dunia maya. Maka kuncinya buat kita sekarang, biarkan zaman berubah, tetapi iman jangan goyah. Biarkan waktu berputar, tetapi iman jangan putar. Biarkan masa berganti, tetapi iman jangan mati. Sekali la ilaha illallah, wallah, maka tetap la ilaha illallah. Kun cek Allah fayakun rabbukum cek Jibril. Maka kuncinya buat kita ini, saudara-saudaraku, hati-hati dan waspada. Dajjal sudah turun dengan cara memfitnah lewat media sosial, hati-hati. Maka kuncinya buat kita, kesulitan bukan untuk ditakuti, tetapi harus kita atasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abra-abra. Perubahan tidak akan datang hanya dengan berangan-angan. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran membimbing kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa sebelum mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri mereka adalah rule of thinking, state of mind. Bagaimana cara berpikir, bagaimana cara menyelesaikan persoalan, bagaimana cara memandang kehidupan. Biarkan zaman berubah, tetapi iman jangan sampai goyah. Maka saya katakan,